Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu tadi ada beberapa hal. Nah, saya buka mungkin ada beberapa pertanyaan atau komentar dari mungkin Pak Imam dari Direktur Keuangan, kemudian ada Mas Hembri, dia termasuk provokator untuk membuat ke pasar-pasar online, pasar-pasar tradisional menjadi online gitu. Kemudian juga ada lagi Ibu Popi mau memberikan Ibu Profesor Inayati. Oh belakangan, ada lagi? Tiga dulu ya. Tiga dulu, monggo Pak Imam Satyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk minta informasi Pak Heru atau Pak Idam. Gotong royong yang dilaksanakan selama ini, apakah meliputi seluruh lapisan masyarakat dari bawah sampai atas? Karena tidak mudah untuk melaksanakan gotong royong secara real antara yang beberapa kelompok tersebut. Kemudian yang kedua misalnya kalau ada Mas Ari dan dan Pak Sek tadi, tapi tidak ada. Khususnya untuk Pak Sek itu ada. Pak Sek itu misalnya untuk wisatawan, sekalipun kita sudah mengeluarkan aturan bahwa harus prokes 3M dan sebagainya, tidak mudah. Karena wisatawan memang Jogja menjadi daerah tujuan wisata. Oleh karena itu kalau memungkinkan, apakah tidak bisa kaitannya dengan untuk mengamankan Jogja dan wisatawan, pemerintah daerah menyediakan atau memfasilitasi kegiatan untuk pelaksanaan di kesehatan tersebut. Misalnya dengan ada swab dan sebagainya atau penyediaan masker dan sebagainya. Kemudian untuk Bu Lurah ini saya apresiasi nih. Lurahnya kebetulan yang datang perempuan semua. Dari Bantul dan dari Jogja. Ini luar biasa. Mungkin lebih gotong royong lebih mudah dilaksanakan dan diajak oleh ibu-ibu lurah itu. Saya apresiasi untuk Bu Lurah Kota dan Bu Lurah dari Bantul. Demikian yang saya pertanyakan, mungkin matur nuwun Pak Okto. Terima kasih Pak Imam, matur nuwun. Apresiasi Bu Lurah dua-duanya perempuan dan tadi dikatakan betapa perjuangan perempuan pada situasi pandemi ini yang luar biasa gitu. Baik itu, dan berikutnya ada Mas Hembri, Dr. Hembri Suyatna dari UGM ini yang termasuk provokator tentang virtualisasi pasar-pasar tradisional. Kesulitannya apa dan bagaimana mungkin gotong royongnya ini? Monggo Mas Hembri. Terima Pak Okto, mungkin saya komentar dulu ya beberapa hal terkait dengan tema ini. Makasih Pak Idam yang terhormat, kemudian juga Pak Heru, kemudian juga Pak Okto, Mas Ari Cito, kemudian juga Bapak Ibu Komisaris dan juga di redaksi di KR yang terima kasih atas undangannya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin mungkin berkomentar terlebih dahulu terkait dengan konteks tema hari ini. Jadi yang pertama temanya kan modal sosial ya. Jadi temanya modal sosial. Nah, kalau kita mendiskusikan modal sosial kan ada unsur tadi dimensi solidaritas sosial yang tadi sudah banyak didiskusikan dan juga unsur kepercayaan. Nah, ini yang kira-kira mungkin belum banyak kita ulas di hari ini. Dan tadi saya kira sudah banyak apresiasi juga untuk Lurah dan sebagainya dan juga Pemkot misalnya. Dan saya kira memang konteks modal sosial di solidaritas sosial di era pandemi memang satu sisi memang banyak hal yang kemudian sisi positifnya dari inovasi-inovasi di level lokal maupun di level pemerintah itu memang kemudian luar biasa. Nah, termasuk saya kira banyak inovasi-inovasi. Misalnya Jogja Cantelan, misalnya sembako cantelan, kemudian juga sayuran cantelan dan sebagainya. Termasuk saya kira ini konsep-konsep sosiopreneur ya, kewirausahaan sosial itu juga cukup meningkat pesat di era pandemi ini. Jadi beberapa tadi disinggung oleh Pak Okto, model-model belanja online itu kan bagian dari, kalau menurut Mas Ari tadi ini adalah model sosial baru ya, yang dulu harus ketemu langsung sekarang bisa diwadahi dengan konteks model belanja online, baik itu melalui aplikasi, web platform atau WA. Sekarang kalau pesen sembako saya kira tidak harus langsung tapi mungkin melalui grup-grup WA dan sebagainya atau melalui model belanja online yang ini saya kira juga marak di era pandemi ini saya kira
dimensi-dimensi positif ya yang kemudian muncul di era pandemi ini. Dan memang hal yang saya kira wajar ya, karena World Giving Index ya, indeks kedermawanan Indonesia itu di tahun 2018 nomor ranking 1 di dunia. Nah, artinya dari sisi solidaritas sosial tadi ya relevan ketika ada World Giving Index ya, indeks kedermawanan sosial kita nomor 1 karena memang, dan ini yang saya kira ya ini aktualisasi, mungkin tadi meminjam istilah Pak Idam, aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah banyak di level di masyarakat, tinggal bagaimana kemudian kita mendorong aktualisasi ini dalam konteks mungkin bagaimana sih ke depan seperti apa. Ini yang mungkin nanti saya kira perlu nanti masukan Pak Idam dan juga Pak Heru, kira-kira bagaimana sih, karena jangan-jangan modal sosial hanya muncul ketika era bencana, ketika pasca bencana jangan-jangan ini nggak muncul. Kira-kira bagaimana sustainabilitas social capital yang ini saya kira sebenarnya menjadi ruh dari ekonomi gotong royong, menjadi sebuah ruh dari kita. Ini yang saya perlu untuk dimunculkan ke depan itu seperti apa hal-hal semacam itu. Nah, kemudian poin yang kedua saya kira kalau tadi kita sudah bicara tentang solidaritas sosial ya, tapi sisi lain mungkin ada kemudian sisi lain tentang low trust ya, kepercayaan yang kemudian cenderung kemudian minim ya, khususnya mungkin antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya dalam konteks misalnya beberapa hal, bansos misalnya, bantuan sosial kan banyak terjadi berbagai bentuk hal-hal yang kemudian misalnya bansos yang dipolitisasi, kemudian bansos yang kemudian kemarin juga ada kasus korupsi bansos dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya juga bagian dari konteks modal sosial. Ya low trust yang jangan sampai kemudian ini justru nanti menjadi sebuah distrust ya, ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap mungkin pemerintah dan juga mungkin ketidakpercayaan terhadap aparat-aparat pemerintah di desa, kemudian banyak program-program yang salah sasaran yang kemudian juga tidak pas dan sebagainya. Nah ini yang saya kira juga menjadi catatan ke depan bagaimana kemudian mendorong tadi bagaimana kemudian nilai-nilai trust ya itu tetap muncul dalam konteks modal sosial, tidak hanya sekedar solidaritas sosial tapi juga nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap mungkin pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap berbagai sesama dan sebagainya. Ini yang saya kira juga mungkin beberapa hal yang kemudian juga penting, termasuk poin ketiga ini antisipasi. Saya kira ini kan banyak misalnya pertemuan rutin, misalnya rapat RT kan banyak juga yang ya tidak ada, misalnya di Jogja, di Sleman banyak yang lama tidak menggelar rapat RT. Nah, kira-kira solusinya seperti apa kira-kira? Mungkin nanti mohon pandangan. Karena ini kalau orang desa itu kan biasanya kalau biasanya kumpul mangan-mangan maton kumpul ya, kadang-kadang mangan-mangan maton kumpul. Nah, sementara wahana-wahana interaksi sosial misalnya yang itu menjadi wadah interaksi antar masyarakat, mungkin karena adanya pembatasan dan sebagainya mulai berkurang. Dan saya kira mungkin teknologi satu sisi bisa menggantikan, tapi tidak seutuhnya itu bisa juga menggantikan. Nah, kira-kira mungkin masukan mungkin nanti Pak Wakali dan sebagainya, khususnya mungkin di kota itu kan juga banyak sekarang rapat-rapat RT yang tidak ada misalnya. Kira-kira bagaimana menumbuhkan wahana-wahana interaksi sosial yang sehingga ini bisa tetap bersemi di era pandemi, karena ini juga menjadi tantangan. Ya kita nggak tahu 2021 mudah-mudahan sudah berakhir, tapi kalau ini ini kan kita hampir 8 bulan ya di era pandemi, dan mungkin beberapa RT mungkin juga beberapa nggak melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial. Kira-kira bagaimana sih menumbuhkan solidaritas sosial tetap terjaga di era ketika kemudian rapat-rapat ini kemudian juga tidak ada misalnya, termasuk berbagai bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Saya kira penting untuk kemudian kita pikirkan bersama-sama. Artinya tetap ada wahana interaksi sosial, termasuk anak. Misalnya anak kan sekarang ya misalnya banyak yang kemudian tidak boleh keluar interaksi karena daring dan sebagainya. Ini kan juga hal-hal yang menurut saya juga perlu diantisipasi. Misalnya model-model pembelajaran daring, mereka akhirnya ya mungkin yang kelas-kelas yang kuliah semester kemarin sama sekali belum pernah ketemu dengan teman-temannya satu angkatan, yang kelas yang kuliah S1 yang di semester awal, kemudian yang juga yang masuk SMP tahun kemarin mungkin juga yang besok ya itu juga lama hampir satu semester lebih nggak ketemu. Ini kira-kira bagaimana? Karena jangan sampai justru kemudian ya teknologi saya kira ya oke, tapi teknologi menurut saya juga tidak bisa menggantikan semuanya. Ini saya kira termasuk hal yang tadi penting untuk kemudian kita singgung, termasuk tadi berbagai bentuk tadi model-model belanja online pun saya mengembangkan kemarin di pasar Sambilegi, pasar Kolombo itu juga memang banyak orang yang tetap mantepnya itu tetap ke pasar daripada kemudian melalui berbagai bentuk-bentuk model belanja online itu. Itu saya kira matur nuwun Pak Okto dari saya Sugeng Sonten. Baik, ya menarik. Ada satu lagi Ibu Ina jadi. Iya, kita waktu jam 5 terakhir nanti. J.
Oh, nggih. Oh, nggih, baik. Pak Idam akan menjawab. Matur nuwun. Enggak, ini ya sebelum ke Bu Ina, tadi Pak Imam menanyakan di tingkat mana gotong royongnya itu. Menurut saya di paling bawah dimulai. Begini, ini laporan sekaligus di Pak Wakil Wali Kota. Di RT saya di Baciro, ketika ada tamu yang menginap, jadi jelas itu baru mobilnya bukan AB, itu RT-nya mendatangi. Ditanya sinten tamunipun. Nah kalau itu yang nanya itu dia mungkin tersinggung, tapi karena justru yang nanya RT cair banget, sampai menanyakan apa ada surat rapid. Iya sampai ditanya begitu. Yang bisa mengidentifikasi, nyun sewu, saya tahu persis wilayah, Bu Lurah, Pak Lurah tidak mungkin bisa meng-coverage wilayah yang begitu luas. Tapi RT, ya karena tonggo-tonggo begitu. Jadi sampai ada tamu yang datang, oh ternyata itu putranya yang memang sudah lama tidak tinggal di satu rumah. Dia di Jakarta, nah karena di Jakarta keadaannya enggak keluar, dia melarikan diri dari Jakarta ke Jogja. RT-nya bertanya, sampai ditanya ono rapid dan tidak tersinggung ketika harus menunjukkan. Nah, kenapa tadi saya katakan melawan gotong royong modal sosial melawan COVID-19 itu justru sebaiknya dimulai dari level RT. Tadi pertanyaannya Pak Imam. Dan kalau tidak mungkin mengumpulkan RT sak kota, bisa per kecamatan. Ya gantian Pak Haryadi, Pak Heru, gantian datang ke kecamatan mana, satu kecamatan RT ini kumpul ke. Apa intinya? Di pangku tadi itu. Matur nuwun panjenengan, nah dan seterusnya. Begitu dikaraoke oleh wali kota atau wakil wali kota, ya seperti Bu Lurah tadi. Wah langsung mantep banget gitu. Ketika bukan lewat tertulis perintahnya, perintah harian kepada seluruh ketua RT se-Kota Jogja. Bukan itu, tapi ketika ketemu tadi. Bagaimana ini urusannya gotong royong mestinya juga mengkomunikasikannya itu ya harus manusiawi. Gitu. Setelah itu buktikan, pasti mereka akan lari kencang banget gitu. Terus tadi Mas Hempri ya aktualisasi tidak hanya urusan ini saya ingat betul camat saya namanya waktu itu Pak Bambang Legowo, wartawan KR. Sudah pensiun, ya camat Piungan. Bagaimana beliau waktu jadi camat mengundang tokoh-tokoh masyarakat sekecamatan Piungan. Ada pengusaha macam-macam. Terus dia sudah siap daftar balita kurang gizi di kecamatan kecamatan Piungan. Itu siapa, jumlahnya berapa, siapa, orang tuanya bagaimana. Terus anak usia sekolah yang putus sekolah di kecamatan Piungan. Terus ibu hamil yang kehamilannya berisiko tinggi di kecamatan Piungan. Dia pidato 1 jam yang isinya menyampaikan, Bapak Ibu Anda ini semua sudah makan dari tanah yang tanahnya Piungan. Anda minum dari airnya Piungan. Anda berhasil jadi pengusaha angkutan dan sebagainya dari Piungan. Nah ada saudara kita yang hari ini putus sekolah, yang hari ini kena gizi buruk, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia sudah siap daftarnya, 2 jam selesai. Luar biasa itu implementasi nilai Pancasila. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak hanya ketika urusan, tadi beliau kan menanya, jangan hanya urusan kalau ada bencana gitu, aktualisasi. Itu dilakukan. Saya nggak tahu sekarang. Ya. Tapi waktu itu sampai kita bisa memutuskan ini loh, Desa Pancasila. Ya, di Bantul. Ya, karena tadi ukurannya banyak hal tadi menyelesaikan. Karena begini, urusan menyelesaikan gizi buruk, anak usia sekolah putus sekolah, ibu hamil melahirkan meninggal. Saya pastikan pemerintah
tidak akan mampu sendirian. Itu Hakul yakin. Buktinya apa? Sudah 75 tahun ya masih ada yang gizi buruk di kota Jogja, di Bantul, di Sleman, ya di Indonesia kita. Intinya apa? Bahwa tidak mungkin pemerintah sendirian. Tapi bagaimana waktu itu ya, testimoninya ada pengusaha angkutan. Dia bicara di forum yang camatnya Bambang Legowo tadi. Pak Camat, saya kula matur nuwun sanget panjenengan maringi dalan, memberi jalan untuk saya bisa berbuat kepada orang lain. Saya punya keuntungan lebih dan punya hasil lebih dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu menyalurkannya kemana. Nah Pak Camat berkenan untuk memberikan, itu luar biasa Pak. Ini bukan basa-basi, orangnya masih hidup Pak Bambang Legowo itu. Bisa ditanyakan bagaimana pengalaman dia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi apa? Waktu itu, nyun sewu Pak Heru, waktu itu sampai Bantul, kalau diadu urusan balita kurang gizi dan sebagainya, kalau diadu sedih sudah untuk musuh. Iya, kita tuh diadunya dengan Singapura, dengan Malaysia. Kalau diadu dengan Indonesia, tadi bukan dengan APBD, tapi justru kita sentuh mata hatinya tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya rezeki lebih dan sebagainya. Dan apa? Di situ langsung si pengusaha bis ditemukan dengan keluarga yang punya balita kurang gizi. Jadi langsung transaksi, bukan transaksi aneh-aneh. Ini langsung dapat alamatnya, besok panjenengan datang ke rumah saya. Karena di situ sudah dicantumkan kurang gizinya tuh di level sekian sehingga membutuhkan tambahan gizi itu senilai bisa dirupiahkan. Hari itu juga selesai. Bapak, ini yang kedua tadi ya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila tadi. Lalu, tadi pertanyaan panjenengan yang menyampaikan sekarang ini rapat-rapat RT nyaris. Tapi saya yakin setelah ketemu Pak Heru, RT di Gondokusuman, RT di Mergangsan dan seterusnya, setelah ketemu Pak Heru ditepuk punggungnya oleh Pak Heru, RT itu, banter banget itu larinya mereka. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi ini saya nambahkan dari Pak Idam, bahwa memang gotong royong yang paling cepat dilakukan itu memang ada di masyarakat, tidak di komando. Yang diceritakan Bu Lurahan itu yang pertama kali masuk ke WA saya ketika bulan akhir Maret, awal April itu ya dari mana RW yang ada di Kelurahan Purbayan juga. Jadi yang pertama kali meng-share, kami mengumpulkan itu masih awal April, kita belum apa-apa, kita masih termangu-mangu kok iso kok ngene. Tapi mereka udah jalan. Jadi waktu itu memang yang paling cepat. Jadi ketika masyarakat bergerak, itu pemerintah masih bingung, ini duitnya ngecake ke piye, karena masih ada aturan macam-macam. Sampai ketika pemerintah kemudian menggelontorkan bantuan, pikiran saya, waduh ini mesti terus gotong royongnya, saling pedulinya juga berhenti. Ternyata tidak, malah semakin banyak, semakin besar yang tadi saya katakan, bahkan ada yang satu hari bisa 200 bungkus dan segala macam. Jadi kalau masyarakat itu memang spontanitas melihat kenyataan dan langsung menyelesaikan masalah. Tidak memakai macam-macam birokrasi, ono persoalan langsung selesaikan. Itu kalau gotong royong yang ada di masyarakat. Yang kedua, apakah akan bisa terjadi distrust? Kalau semua dilakukan oleh masyarakat, ya memang saya kira tidak akan terjadi distrust. Terjadi distrust itu kalau ada kepentingan. Tapi masyarakat kan pada saat itu kan nggak akan pernah bicara tentang mencari untung di dalam kondisi itu. Sekarang ini, nah ini yang saya agak Pak Idam ini juga bagian yang sekarang ini ada apa ya? Yang saya merasakan ada spontanitas untuk kemandirian mengeluarkan uang dari pribadi itu kadang-kadang berkurang manakala ada dana dari pemerintah. Ketika ada dana dari pemerintah, malah kemudian uang yang tadinya biasanya model, dana pemerintah carry way, nah wes cukup lagi. Biasanya masyarakat itu kalau ada apa-apa kegiatan itu, kalau nggak ada dana pemerintah langsung ucul sendiri, cul kan.
Tapi begitu ada dana pemerintah masih tahan sih. Saya ono dana pemerintah kok. Sehingga kadang-kadang itu yang kemudian menjadi distrust. Nek dana pemerintah teko, sing ditakokke ora ana nih. Kuwi duite mlayu ning diwae kuwi mau. Sapa sing nggawa kuwi? Nah, wis biasanya itu malahan. Nah, ini yang kadang-kadang memang kita harus hati-hati, pandai-pandai, bijak-bijak ketika memang bantuan-bantuan pemerintah itu masuk ke masyarakat karena bisa menghilangkan rasa solidaritas. Kemudian memang rapat-rapat, sekarang kegiatan-kegiatan yang sebelum COVID jalan itu sebagian besar memang enggak jalan, termasuk rapat-rapat RT, RW, Posyandu pun sampai sekarang masih belum jalan ya Bu ya. Posyandu belum, makanya diubahlah menjadi dapur balita. Yang tadi yang dibawa bayinya, sekarang yang datang ibunya. Ibunya datang, dan itu bukan dari anggaran PKK milik kelurahan atau kecamatan enggak. Itu urunan di antri masyarakat sendiri. Jadi rapat-rapat RT sekarang pakai WA. Semua pakai WA semuanya. Nah, kemudian bahkan juga pasar-pasar tuh, waktu bulan April saya memaksa Kepala Dinas Perindak, saya bilang, Mas, iki mumpung kesempatan pandemi, kok pekso supaya mau online, saya bilang. Karena kalau enggak akan bisa ada kesempatan. Makanya pada awal Mei itu kita sudah menjalankan jual beli di pasar dengan WA saja. Kemudian dicium oleh teman-teman Gojek. Sekarang 23 pasar, kalau mau belanja di pasar, Ibu sekarang tinggal buka di Gojek sudah bisa menerima itu. Dan kalau di kota itu kita membayar ongkos kirimnya, sehingga tidak ada perubahan harga dari pasar maupun sampai. Kalau biasanya kan kalau kita pakai Gojek masih ada ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya itu yang sekarang kita bayar, pemerintah kota dan Gojek yang bayar. Sehingga kalau sekarang 23 pasar sudah, bahkan pasar Prawotaman ini sekarang pembayarannya sudah tidak lagi pakai cash, semuanya digital, termasuk untuk pasar sayur, pasar cabai itu juga. Nah, persoalannya adalah apakah digitalisasi ini akan menggerogoti solidaritas sosial? Kalau harusnya tidak, karena prinsip dari digitalisasi terutama di bidang ekonomi malah sharing, berbagi. Karena kalau enggak berbagi, semalam saya diceritain oleh teman-teman yang termasuk PHRI, Asita dan segala macam, karena di cancelnya 60%, 50%, 30%, ya udah mumet terusan. Terus ketemu melaku apa ya gini, enggak bisa. Akhirnya ada pengusaha besar datang, udahlah kamu mau buat ide apa, kami yang akan memodali. Di antara mereka kami yang modali, tetapi kamu harus membuat produk yang jelas sehingga saya kalau mau mengiklankan, membranding lebih cepat. Artinya gotong royong itu juga terjadi di tingkat yang atas juga. Di tingkat atas itu juga ada gotong royong manakala ada sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama. Meskipun gotong royong di tingkat atas itu semuanya pengen memperoleh keuntungan, tetapi keuntungannya tidak dominan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fato nih, saiki zamannya orang golek untung, saiki zamannya golek sehat kan. Nah, golek sehatnya itu sekarang berbagi. Saya kira itu mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu juga hampir selesai, tetapi ada satu pertanyaan dari Ibu Yuria, Direktur Umum itu untuk mau bicara. Dan kemudian juga Pak Baskoro tadi juga siap mungkin jawab, juga Pak Ari Sujito. Bu Yuria, saya mau ngerespon, bisa Pak? Halo Pak Okto. Boleh saya ngerespon Pak Okto? Bagaimana? Saya mau ngerespon bisa? Ya. Oh iya boleh. Pak Baskoro ya, Pak Baskoro ya. Pak Sekda ya. Oh Pak Ari Sujito ya. Pak Ari mau ngendikan dulu, silakan Pak Ari. Terima kasih. Jadi saya ingin memberi pendalaman makna gotong royong itu sebetulnya bagian dari culture lokal yang sekarang sudah menjadi bagian dari kolektif value yang itu banyak diterapkan di beberapa tempat gitu. Belajar dari Jogja saya kira hal yang positif penting. Sekalipun catatan saya tadi PR-nya di Jogja itu masih beberapa kelompok masyarakat yang juga mengeksklusi karena situasi ancaman yang ketidakpastian tadi itu sebagai cara kita untuk
memperkuat kembali gotong royong. Yang kedua, saya kurang sependapat ya kalau gotong royong ini dibenturkan dengan tanggung jawab pemerintah. Misalnya gini, ini saya mungkin memberi catatan kritis ya pada Pak Wakil Wali Kota tadi. Mengapa ketika pemerintah memberi bantuan, masyarakat cenderung ngerem dan nggak jadi bantuan? Itu bukan berarti ini problem moral masyarakat, bukan. Ini soal diskoneksi satu sama lain antara pemerintah dengan masyarakat. Maka itu gotong royong menguat itu bukan berarti tanggung jawab negara memberi bantuan berkurang, nggak boleh gitu. Karena konstitusi itu memberi catatan bahwa negara harus hadir gitu. Tetapi kelebihan gotong royong adalah mereka berinisiatif mengatasi kedaruratan itu tanpa menunggu, tanpa tergantung gitu. Makanya saya beri approve bahwa gotong royong ini dalam situasi darurat harus dipahami sebagai sifatnya sementara. Karena bayangin kalau sudahlah masyarakat bisa sendiri, itu masyarakat tuh cadangan resource-nya terbatas. Desa misalnya, saya pernah ini kepala desa itu positif, bagus itu inisiatifnya, tapi tetap mengeluh. Kalau gini terus gimana gitu. Nah inilah pentingnya negara aja. Tetapi supaya tidak terjadi benturan antara gotong royong dan teknokrasi, maka jembatan penghubungnya adalah pelembagaan ruang partisipasi itu dan responsibilitas teknokrasi, sehingga pengalokasian bantuan pemerintah pada masyarakat itu harus memanfaatkan gotong royong itu. Jangan kemudian sekali lagi ya saya katakan ada catatan positif dari praktek ini, tapi nanti yang keterbatasannya itu diatasi. Sehingga pandangan saya adalah social capital, modal sosial itu bisa akan tumbuh kuat kalau pendekatan teknokrasi itu juga menumpukan pada pendekatan partisipasi. Ini bahasa konkretnya gimana sih? Bahasa konkretnya kalau misalnya masyarakat itu kalau tetangganya itu kesulitan, dia langsung cepat atasi, bukan berarti pemerintah sudah nggak usah itu sudah diatasi. Nah ini bahayanya kalau misalnya, ya kalau masyarakatnya mampu, kalau enggak. Karena itu sifatnya sementara. Nah yang menurut saya juga menjadi penting ya, ini bukan hanya di kota, bukan hanya di Bantul, tapi juga di Sleman juga terjadi. Ini nanti Pak Sekda bisa ngerespon Pak Sekda, Pak Haji ya, bahwa hubungan antara kabupaten, kota, antar mereka harus dibuat jaringan di dalam mengembangkan tradisi gotong royong itu. Karena strumnya itu terletak pada pelembagaan jaringan masyarakat itu. Ini kekuatan kehebatannya Jogja gitu. Sekali lagi saya apresiasi dulu bencana tidak seperti COVID ini, di mana-mana ya ini diapresiasi kayak Bantul itu dulu luar biasa solidaritas masyarakat tuh ngewangi lewat tenaga dan sebagainya. Dan kukira ini harus dianggap sebagai terobosan baru. Saya punya tulisan ini di soal solidaritas ini yang bisa belajar dari masyarakat. Dan mohon maaf dengan hormat bahwa di mana-mana kalau situasi bencana, ya itu pemerintah itu telat nih, entah seminggu, ya karena birokrasi dan sebagainya. Tapi saya yakin teknologi itulah yang akan membantu. Sehingga kalau kita bicara tentang gotong royong, teknologi dan teknokrasi pemerintah, nah ini yang saya kira perlu dirangkai. Keterbatasan pemerintah dalam menjangkau masyarakat karena datanya seringkali keliru, maka harus memanfaatkan teknologi. Teknologi ini dimanfaatkan dengan partisipasi. Saya yakin Pak, ini saatnya kita harus mengubah paradigma, jangan sampai benturan antara gotong royong milik rakyat dan teknokrasi milik pemerintah ini benturan. Tapi sebaliknya dia harus dijembatani lewat teknologi. Nah sekarang gotong royong itu, tadi ada hal yang menarik misalnya gini, apakah digitalisasi akan menggerus gotong royong? Saya katakan enggak. Gotong royong jangan dipahami secara fisik. Sekarang anak-anak muda ini jadi relawan, itu manfaatkan teknologi. Kemarin di sanggar kami itu kumpul relawan-relawan. Saya batasi kira-kira jumlahnya 20-an, tapi mereka perwakilan simbol-simbol. Ada BPBD, ada komunitas jaring informasi, kemudian bencana dan sebagainya. Rata-rata mereka relawan, tapi sayangnya ini belum banyak diperhatikan. Nah yang begini-begini
mungkin perlu jemput bola oleh pemerintah, karena mereka lah yang seringkali terdepan ngambil risiko. Misalnya kayak di Jogja itu ada korban gledek gitu ya, itu mereka dapat info dan cepat datang, atau terjadi tanah longsor gitu ya, pemerintah pasti mendengar dengan prosedur yang ada, tapi kecepatan mereka itu juga harus menjadi kekuatan. Poin saya itu aja, saya apresiasi itu di beberapa tempat, tapi jangan sampai membenturkan antara gotong royong dengan bantuan pemerintah. Karena yang namanya bantuan pemerintah kepada warganya itu wajib. Gotong royong jangan sampai mengurangi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Atau ini logikanya kan jangan sampai gini, pemerintah rengkai malah warga dicekel bantuan itu. Kan gitu perspektifnya. Mereka pasti akan tumbuh inisiatif itu, tapi ini gara-gara distrust saja kok. Ini gara-gara distrust saja. Saya yakin ini modal sosial yang luar biasa. Tadi Pak Idam juga cerita menarik misalnya. Nek dicedai dengan ngeruke, ternyata mereka berbangkit. Saya apresiasi itu dan ini adalah menjadi bagian tantangan kita. Matur sembah nuwun, nyun sewu kalau ada kesalahan. Baik, Mas Ari. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Yuria dari Direktur Umum Kedaulatan Rakyat. Setelah itu nanti saya mohon close statement dari para pembicara, termasuk Pak Aji ya. Ya, Mas. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Idam, Pak Heru, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya hanya ingin mengapresiasi atas modal sosial yang sampai sekarang dalam semangat gotong royong masih ada di Indonesia. Contoh dari Gempa Bantul, dari RT sampai RW, Bulurah Sri Harjo, Bulurah Prubayan, Pak dari Bapak Kecamatan Kota Gede, juga Pak Heru, Pak Idam. Memang di Indonesia ini dari dulu gotong royong itu adalah yang menjadi pilar, salah satu pilar. Seperti di Sikaroban itu Palembang, Mapalus itu nama dari Minahasa, di Sumbar itu Sumatera Barat ada Manunggal Sakato. Nah, dan alhamdulillahnya jadi terus berkembang dan Indonesia ini indah. Jadi banyak sekali sekarang ada malah muncul lagi dari Purbayan Grogok Covid, dan akan terus ada istilah-istilah baru ketika kita harus bersama-sama mensekuyung masalah bersama di Indonesia. Nah, yang menjadi mungkin juga di sini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi penyumbang di Dompet KR, Pak Idam sebagai penasehat KR yang salah satu yang menginisiasi adanya Dompet KR COVID, dan sebelum-sebelumnya kita selalu berusaha untuk migunani tumraping lian. Matur nuwun. Cuman yang saya mungkin mau bold di sini, bagaimana nanti role model ini role model yang bagus dari Pak Heru, Pak Idam, dan Bapak Ibu yang sekarang sudah melakukan role model contoh-contoh yang baik itu bisa sampai ke generasi muda, terutama SD dan SMP yang tadi Pak Pri sebutkan. Karena tadi sebelum saya ke kantor jam 7 itu anak saya ada LDK tapi online, latihan dasar kepemimpinan OSIS, dia kelas 7 baru diterima di OSIS, tapi ternyata dia tidak akan bisa merasakan seperti yang kakak-kakaknya dulu. Kalau LDK itu ada di suatu tempat dan tahu caranya bagaimana bekerja sama, bergotong royong. Nah, itu mungkin dilakukan by online dan itu mungkin bisa menggerus kepekaan mereka, tapi tidak juga karena tadi telah dijelaskan bahwa digitalisasi tidak akan menggerus gotong royong, tentu tidak, karena sekarang anak-anak muda yang middle up, yang mungkin yang kuliah, SMA kuliah sudah melek untuk itu. Dia bahkan mereka yang mempercepat pertolongan gotong royong melalui media sosial dan proyek-proyek digital. Nah, itu mungkin yang jadi PR adalah di SD SMP yang mereka bisa mendapatkan contoh-contoh ini, info-info ini mungkin dari webinar atau mungkin hal-hal seperti itu lebih diperbanyak untuk anak-anak SD SMP yang ya itu sedikit sekali sekarang mendasarkan seperti pelatihan dasar kepemimpinan seperti pramuka dan lainnya.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi kita luar biasa, muncul sekali banyak sekali ide-ide bagaimana kita tetap memelihara gotong royong. Dan saya mohon closing statement. Mulai dari ini Pak Aji sudah di sini, kemudian setelah itu saya mohon yang di daring dulu, kemudian ada Pak Ari Sucito, kemudian ada Pak Idam dan Pak Heru. Closing statement dari gotong royong untuk modal sosial kita. Monggo, silakan Pak Aji. Oke, baik. Terima kasih Pak Okto. Jadi saya kira apa yang tadi kita diskusikan sudah cukup menarik dan ini memang terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya bahwa tugas kita adalah melanjutkan budaya gotong royong. Jadi saya menyebutnya budaya gotong royong. Nah, yang perlu digarisbawahi menurut saya dari pembicaraan ini tadi adalah bagaimana kita membangun gotong royong itu bukan hanya orang per orang, tetapi juga komunitas per komunitas, atau justru masyarakat, komunitas, dan pemerintah itu melakukan gotong royong. Sehingga jangan sampai terjadi salah satu pihak itu bergabung, itu justru mengendorkan pihak yang lain untuk bergotong royong. Karena masih banyak kita temui, mau tidak mau, bahwa di suatu masyarakat tertentu, di suatu desa, gotong royong itu sangat kuatnya, tetapi pada saat kita bicara tentang desa yang lain atau kelompok yang lain, ya itu kemudian ya biarlah itu diurusi oleh orang lain. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi perhatian kita, bagaimana tentu tugas negara, tugas pemerintah, supaya bisa menjadi jembatan gotong royong itu antara orang per orang, orang dengan komunitas, dan tiga-tiganya dengan pemerintah. Saya kira itu Pak Okto, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Aji. Pak Ari, Mas Ari, silakan. Saya ingin menyampaikan singkat. Spirit kita adalah memperkuat gotong royong agar kualitas kewargaan kita akan makin kuat. Kualitas kewargaan yang makin kuat tentu akan membuat negara makin kredibel. Jadi antara nilai-nilai gotong royong atau disebut dengan culture itu perkuat terus-menerus dengan edukasi, dengan memperkuat institusi informal gitu, berproses gitu, dan itu bagian dari praktek kemandirian. Nah, ini juga harus menjadi darahnya politik warga. Jangan sampai ya, karena politik warga ini penting karena jangan sampai nanti menguatnya gotong royong dalam komunitas A itu cenderung mengeksklusi komunitas yang lain. Nah, ini akan ditransformasi dalam kewargaan. Nah, kewargaan yang bagus ini akan ditandai oleh responsibilitas negara dalam hal ini pemerintah. Supaya ini nyambung. Jadi gotong royong itu punya makna yang baik, positif bagi tumbuhnya kewargaan, dan di situ negara kita akan menciptakan kesejahteraan. Matur sembah nuwun, sukses, salam sehat, Kagem Sedaya. Ya, saiyek saeko kapti, golong gilik, rawe rantas, malang putung, bergotong royong melawan COVID-19. Matur nuwun. Baik, makasih. Jadi mungkin sedikit saya nanggapi Mas Ari tadi ya.